Halo, Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan maut melibatkan 2 truk di ruas tol Cipularang, Purwakarta. Salah satu sopir truk tewas di tempat. Diduga akibat disuntik KB, seorang ibu rumah tangga di Cianjur mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan usai disuntik KB di sebuah klinik. Harga sembako masih mahal, warga menyerbu pasar murah di Purwakarta dan Bogor. Tabrakan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta. Seorang sopir peti kemas tewas setelah kendaraannya bertabrakan dengan truk lain. Kecelakaan diduga terjadi karena truk peti kemas hilang kendali saat melintas di jalan menurun. Ya Allah, ayo musibah. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan truk terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 91 wilayah Sukatani, Purwakarta, Rabu dini hari. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut peti kemas hancur di bagian depan. Akibat tabrakan, sopir truk peti kemas bernama Ujang asal Serang-Manteng meninggal dunia. Sedangkan kernetnya lolos dari maut. Kecelakaan terjadi saat truk peti kemas berisi benang ekspor melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Menurut keterangan kernet truk, usai melintasi jalanan menurun sekitar kilometer 97, laju truk sudah mulai tak terkendali. Pengemudi berusaha menyelamatkan truk agar tak menabrak kendaraan lain. Namun saat melaju di kilometer 91, truk akhirnya menabrak truk tronton di depannya. Jalurnya dari Bandung mengarah ke Jakarta. Kali ini korban untuk lokasi 1 meninggal dunia. Korban tewas dan luka telah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Kepolisian Resor Purwakarta. Jenal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Seorang ibu rumah tangga di Cianjur mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan usai disuntik KB di sebuah klinik di Kecamatan Sindang Barang. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Sindang Barang. Sementara pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab korban kejang-kejang hingga mengalami kebutaan. Video amatir memperlihatkan suasana saat ibu rumah tangga bernama Susi Febrianti mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cierih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Menurut suami korban, peristiwa terjadi setelah melakukan suntikan KB di klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelum disuntik, korban sempat dirawat dengan diberikan cairan infus karena mengalami kekurangan darah pada Selasa sore. Setelah kondisinya baik, korban diperbolehkan pulang. Perempuan berusia 19 tahun ini baru disuntik KB pada hari Rabu. Namun peristiwa tak diduga justru dialami sang istri beberapa saat setelah disuntik KB. Malam pas siangnya dia minta diinjeksi KB, minta diantar ke saya. Nah, Ke poliklinik itu juga? Ya, sama ke poliklinik itu juga. Nah pas itu saya antar, pas dari situ saya cuma ngantar sampai depan pintunya, dia yang masuk ke depan, ke dalam. Pas dia keluar, dia bilang darahnya udah 107. Udah saya pulang. Nah semenjak dari itu paling udah sampai rumah, udah makan. Nah sekitaran lamanya lah ada 1 jam. Nah dari situ istri saya kejang-kejang. Udah dari situ saya nggak bilang apa-apa lagi. Langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung dibawa ke rumah sakit Sindang Barang. Katanya matanya untuk sementara nggak bisa melihat? Iya, matanya sekarang nggak bisa melihat karena dia kejang-kejang terus. Sekarang giginya nggak bisa buka gitu. Saat ini korban sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sindang Barang. Pihak rumah sakit sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab korban kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan. Renda Gozali melaporkan dari Cianjur.
Konflik Keraton Kasepuhan Kota Cirebon kembali memanas setelah sejumlah perwakilan warga yang mengklaim sebagai sultan berupaya mendatangi keraton Rabu siang. Tercatat ada 2 orang yang mengklaim sebagai sultan. Namun masa ini diusir paksa dan menjadi bulan-bulanan pendukung Keraton Kasepuhan. Kericuan pecah saat perwakilan dari Heru Nur Samsi, pengklaim Sultan Kasepuhan, keluar dari markas Macan Ali, Kota Cirebon, Rabu siang. Massa yang sudah kesal dengan kehadiran perwakilan tersebut langsung mengusir mereka menjauhi area Keraton Kasepuhan. Bahkan petugas kepolisian bersama Laskar Macan Ali yang mengawal kepulangan warga kewalahan membendung amarah massa. Kericuan tidak berhenti di situ. Sejumlah orang dari perwakilan menjadi bulan-bulanan warga yang menunggu di depan Masjid Keraton. Akibat kericuan, tiang lampu taman roboh dan menimpa massa yang terbakar emosi saat mengusir warga luar Cirebon tersebut. Keributan baru reda setelah utusan Heru Nur Samsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasepuhan. Laskar Macan Ali akan berupaya memediasi konflik perebutan tahta keratonan Kasepuhan tersebut. Ada yang mau membantu, nggak jadi, membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kasepuhan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa? Kita akan melibatkan pakar sejarah, Perpenas, Arsip Negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain. Kira-kira gitu. Konflik keratonan Kasepuhan sudah terjadi sejak 2017 pasca meninggalnya Sultan Sepuh ke-14, Pangeran Raja Arif Nata Diningrat. Konflik yang memanas setelah anak Sultan Arif, Lukman Julkaidin, naik takhta dan dinobatkan sebagai Sultan Sepuh ke-15. Namun 2 warga mengklaim dan memiliki bukti sebagai Sultan Kasepuhan sehingga menolak kepemimpinan Lukman Julkaidin. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.